balik lagi bareng aku Harani Rankara di podcast Bacot Santuy. Pada podcast kali ini, aku punya bahasan yang ya hitung-hitung ngebantu pemerintah lah ya dalam menyusun, merumuskan, dan lain-lain untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Nah, judulnya kali ini itu menyulam Indonesia Emas 2045 dan akan saya bagi ke dalam beberapa bagian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Indonesia Emas 2045 itu? Jadi, dalam rangka selebrasi 100 tahun usia kemerdekaan negara kita, pemerintah itu mempunyai visi dan misi untuk merayakannya di 2045 nanti, dan itu jadi kayak momentum bagi negara kita untuk menjadi negara yang maju. Nah, apa visi dan misinya? Yang pertama itu pemerintah menargetkan pendapatan per kapita ini entah per bulan atau per tahun atau per bulan, sorry, aku nggak tahu, sebesar $23.000 hingga $30.000 Amerika. Dan katanya sih 23.000 sampai $30.000 ini setara dengan negara maju ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pendapatan per kapita segitu realistis? Menurut saya sih enggak ya. Karena apa? Saya asumsikan saat ini tuh UMR Jakarta sebesar 6 juta. Dan kenaikan UMR per tahun, tiap tahunnya itu aku anggap flat sebesar 200.000. Nah, dalam 20 tahun ke depan, UMR Jakarta akan menjadi 10 juta. Sedangkan jika kita mengacu pada kurs ya, misal $1 itu 16.000. Jadi $23.000 dikalikan 16.000 sama dengan 368 juta per kapitanya aku nggak tahu per tahun atau per bulan. Jika dijadikan per bulan, artinya UMR Jakarta pada 2045 nanti harusnya 30 juta per bulan. Sedangkan jika tadi aku asumsikan kenaikan gaji tiap tahun itu flat 200.000, UMR Jakarta pada tahun 2045 itu sebesar 10 juta rupiah. Jadi ya nggak realistis kan. Jadi dengan asumsi UMR Jakarta 20 tahun yang akan datang sebesar 10 juta rupiah itu, sorry ya. Oke, saya ulangi. Nah, dengan asumsi UMR Jakarta pada 20 tahun yang akan datang sebesar 10 juta rupiah, maka untuk mencapai 23.000 USD per kapita, kurs rupiah atau nilai tukar rupiah terhadap dolar harus 5.000 rupiah per USD. Kenapa? Karena kalau kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar itu 20.000, ya Indonesia akan mengalami inflasi, terus harga-harga pada naik, terus banyak orang mungkin akan jatuh miskin, banyak pekerja yang akan di PHK dan lain-lain. Itu efek atau dampak dari adanya inflasi jika pada tahun 2045 kurs nilai tukar rupiah terhadap US dollar yaitu sebesar 20 rupiah per USD. Nah, pandangan saya dengan melihat kondisi negara yang saat ini berantakan, maka pendapatan per kapita 23.000 hingga 30.000 USD per kapita itu hanyalah sekedar ilusi. Nah, visi yang kedua itu
mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 0,5 sampai 0,8%. Nah, yang jadi pertanyaan, dengan kondisi pekerja kita yang banyak di PHK, padat karya lokal kalah dengan produk impor, apakah dalam 20 tahun ke depan tingkat kemiskinan Indonesia akan berkurang menjadi 0,5%? Ayo, apakah akan menjadi kenyataan dengan kondisi saat ini yang carut-marut berantakan? Nah, sedangkan kita kan tahulah ya, harga-harga itu tiap tahun pasti naik, mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan gaji atau UMR. Nah, tapi belum termasuk dengan kenaikan harga yang disebabkan oleh kayak perang Rusia Ukraina, kayak perang tarif Tiongkok dan Amerika, terus mungkin kenaikan harga BBM, terus suku bunga AS atau suku bunga Amerika. Jika pemerintah tidak memperkuat ekonomi, pondasi ekonomi negara ini, tingkat kemiskinan di tahun 2045 yang ditargetkan sebesar 0,5% hingga 0,8% hanyalah sekedar mimpi. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena ada banyak sekali masalah yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Mulai dari nasionalisasi perusahaan asing di mungkin tambang, terus geothermal dan lain-lain. Terus ada pemerintah harus menghentikan diskriminasi dalam mencari lowongan pekerjaan, terus menghentikan korupsi, kolusi, nepotisme. Indonesia harus berdikari, harus swasembada pangan, harus tingkat literasi SDM kita harus naik, terus tingkat PISA harus bagus. Itu yang harus dipersiapkan oleh pemerintah untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Pokoknya itu ada banyak visi dan misinya itu, selain dua tadi ya, yaitu bonus demografi, terus peningkatan pendidikan vokasi, sains, teknologi, matematika, engineering, seni, dan lain sebagainya. Nah, saya pribadi dengan melihat kualitas SDM negara kita yang kebanyakan pargoy, terus tawuran, terus ditanya A jawabnya Z, nggak hafal nama-nama kota, nggak bisa baca, terus ditambah lagi dengan sistem pendidikan kita yang buruk, nggak bagus, terus dengan kesehatan juga, terus hukum, birokrasi dan lain-lain yang aneh, buruk, nggak efisien, nggak efektif. Saya nggak yakin Indonesia akan mencapai goal usia kemerdekaan yang ke-100 tahun di 2045 dan menjadi negara yang maju. Saya nggak yakin, dan yang pertanyaannya itu kan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045? Nah, menurut saya yang pertama yaitu dengan mereformasi total birokrasi, terus tata kelola publik, termasuk jabatan menteri, wakil menteri, dan staf sus. Kenapa aku bahas menteri, wakil menteri, dan staf sus? Karena kita sama-sama tahu kan, banyak menteri, wakil menteri, staf sus itu mereka titipan. Mereka titipan, dan mereka ini kalau saya bilang ya, mereka ini beban yang harus ditanggung oleh kita semua sebagai rakyat biasa. Dan untuk
menyongsong Indonesia Emas 2045, mereka itu harus diganti. Mereka yang titipan itu harus diganti, mau nggak mau harus diganti. Jadi apa ya, istilahnya itu kayak just take it or leave it gitu loh Pak Prabowo. Karena kalau nggak diganti, ya semua ini cuman omong-omong doang gitu loh. Nggak akan bisa bergerak maju negara kita. Karena mereka yang titipan ini kan akan berfokus pada kepentingan partai, kepentingan oligarki, kepentingan kelompok yang mempunyai apa niat jahat menguruk sumber daya alam negara kita, ya kan? Sedangkan harusnya itu mereka ini yang titipan ini harusnya itu fokus gitu loh, fokus kepada kita semua, kepada rakyat, kepada sistem kita, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan lain-lain gitu loh. Dan ketika apa yang menjabat sebagai menteri, wakil menteri, staf ini titipan semua, ya mereka nggak bakalan mau untuk mengurusi kita rakyat biasa. Nah, dampak dari apa namanya kesalahan dalam memilih menteri, ini aku kasih contoh aja ya. Jadi para menteri itu yang titipan itu akan mengeluarkan atau sering mengeluarkan statement yang seharusnya nggak perlu untuk dikeluarkan, blunder gitu loh. Dan akhirnya mereka akan statement mereka itu akan bersifat logical fallacy atau kesalahan dalam berpikir, kayak yang kemarin aku bahas, Natalis Pigai, terus apa kayak kepala PCO Hasan Hasan Nasbi. Nah yang kedua, menteri dan wakil menteri, staf sus yang mendapatkan jabatan berdasarkan politik balas budi juga patut dipertanyakan technical analisisnya, karena sebagai pengambil keputusan, seorang menteri itu kan harus mempunyai kompetensi, kualitas, ya kan? Dan seorang menteri yang akan mengambil keputusan ini kan orang yang berwenang ya. Jadi dia tuh harus bisa berpikir secara kritis, logis, sehingga kebijakan yang akan diambil itu mempunyai landasan berpikir yang jelas gitu loh. Jadi kayak kita skripsi itu kan kita harus punya landasan teori, jurnal penelitian terdahulu, itu kan yang menjadikan skripsi kita itu menjadi kuat gitu loh secara teori. Nah, menteri pun yang akan mengambil keputusan itu harus mempunyai landasan analisisnya, misal akan mengeluarkan kebijakan apa gitu. Kebijakan itu harus dianalisis dulu secara ilmiah, secara akademis, terus mengundang para pakar, apa sih dampak bagi masyarakat, dampak sosialnya, dampak politiknya, dampak ekonominya, dampak geografinya, dan lain-lain. Itu harus banget dimiliki oleh seorang menteri, karena dia kan posisinya sebagai pengambil keputusan kan di kementerian yang dia tempati gitu loh. Nah, dampak dari menteri yang mengeluarkan statement yang harusnya nggak dikeluarkan itu kan kayak tadi kan Hasan Nasbi, kepala PCO itu kan dia kan berkata tentang teror kepala babi yang diterima oleh jurnalis Mbak Caca akan di Tempo. Nah, itu kan statementnya menjadi heboh dan akhirnya membuat pihak istana, khususnya Pak Prabowo itu melontarkan permohonan maaf kepada publik gitu loh atas statement tolol Hasan ini, ya kan. Bayangin aja jika kabinet Pak Prabowo itu semuanya diisi oleh orang-orang kayak Hasan. Mau jadi apa negara kita, ya kan? Nah, dengan kondisi yang seperti saat ini, saya asumsikan ya,
ada bukan sebuah, ada seorang menteri, wakil menteri, terus staf sus yang dia tuh nggak berkompeten, dia tuh dapat jabatan karena ya titipan lah, biasa balas budi partai politik, bla bla bla, peras kebon. Terus mereka mempunyai bottom level atau bawahan yang mempunyai kualitas, berkompetensi, keilmuannya vertikal. Nah, jika menteri yang akan mengambil keputusan itu berasal dari orang titipan yang nggak kompeten, terus baca laporan dari bawahan yang berkompeten, dia tuh otaknya akan ngehang atau nggak bakalan nangkep isi laporan dari bawahannya ini yang berkompeten, dan akhirnya akan melahirkan kebijakan yang bersifat anomali. Jadi jika top level atau menterinya itu nggak mempunyai teknik analisa yang bagus, ketika sebuah kementerian membuat kebijakan yang anomali, maka akan melahirkan disfungsi birokrasi. Nah, apa itu disfungsi birokrasi? Jadi disfungsi birokrasi itu mengacu pada berbagai masalah seperti penundaan, kegagalan, terus sesuatu yang harusnya itu efisien dan efektif, tapi karena adanya menteri titipan ini, birokrasi itu nggak sehat gitu loh, nggak sehat. Jadi kebijakan apapun yang akan dikeluarkan itu tergantung dengan menterinya, ya kan. Jika menterinya itu orang titipan, ya kalian tahu sendiri lah, ya kan. Nah, disfungsi birokrasi ini terdapat beberapa faktor yang memengaruhi struktur, yang bisa jadi dengan adanya disfungsi ini kan bakalan jadi kayak iklim di kementerian itu jadi kaku, terus nggak fleksibel, terus nggak siap dengan perkembangan zaman. Kayak misal adanya peretasan ini kan bukti dari ketidaksiapan pemerintah, khususnya kementerian terkait gitu loh. Nah, birokrasi yang disfungsi dapat menyebabkan penundaan, frustasi, dan bahkan korupsi. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk mengatasinya? Menurut aku ya, Pak Prabowo sebagai presiden itu harus mereformasi total kabinetnya yang gemuk, super gemuk, dengan cara mengganti menteri, wakil menteri, staf sus yang dihasilkan dari politik balas budi, karena ditakutkan mereka ini yang titipan ini akan menimbulkan konflik kepentingan. Jadi ketika kebijakan yang diambil itu syarat dengan kepentingan, maka akan melahirkan tumpang tindih kebijakan, dan itu sesuatu yang menghambat birokrasi Indonesia. Lalu kemudian tiap kementerian itu, ini saran dari aku, tiap kementerian harus mempunyai katakanlah satu aja program prioritas atau unggulan yang benar-benar berorientasi kepada kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan kita semua, yang menyasar langsung ke titik vital permasalahan, sehingga bisa memberikan efek jangka panjang, bahkan multiplier efek yang berkelanjutan untuk masa depan negara. Dan ketika misal ada program unggulan yang benar-benar menyasar ke masalah vital, misal pendidikan atau kesehatan, itu kan akan menimbulkan efek domino gitu. Jadi ter yang lain juga ikut sedikit demi sedikit akan baik gitu, akan berubah.
Nah, yang terakhir tuh yaitu meritokrasi. Jadi mereka level bawah, level bottom level itu yang mereka yang mempunyai kompetensi, yang pintar, yang mempunyai yang memenuhi kualifikasi harus mendapatkan eh, promosi, namanya promosi kan ya, promosi jabatan ke yang lebih tinggi sesuai dengan bidang keilmuan dia, sehingga apa yang dia bawa itu, apa yang akan dia cetuskan atau rumuskan atau bahkan ambil keputusan itu vertikal dengan bidang keilmuan dia, dengan basic skill dia, dengan pengetahuan dia, dan harus seperti itu terus gitu. Di kementerian lain juga harus kayak gitu terus hingga ke level staf sus, wakil menteri, dan menteri, sehingga akan menciptakan kementerian yang sehat dan transparan, ya kan? Nah, jika kementerian nggak ada, bukan nggak ada sih, jika Pak Prabowo tidak menekankan pentingnya meritokrasi di dalam kementerian, mereka yang pinter, yang cerdas, yang kritis, yang teknik analisanya bagus, itu mereka akan kalah dengan orang-orang titipan gitu loh. Dan sayang banget Pak, mereka yang punya potensi itu cuman stuck aja di level bawah, dan itu sangat, jika nggak dimanfaatin ya sangat merugikan Pak Prabowo sendiri, ya kan? Oke, sampai sini dulu podcast Menyulam Indonesia Emas Bagian 1. Sampai ketemu di podcast yang kedua. Nanti di bagian kedua itu aku akan bahas sedikit tentang masalah pendidikan, kesehatan, apalagi ya. Ya adalah pokoknya nanti tunggu aja, moga kalian gak bosen. Sampai ketemu lagi, bye bye.